lagi. Nah, 2 faktorialnya aja yang kita jabarkan, jadi 2 kali 1. Ini 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa dicoret, 2 dengan 4 juga bisa dicoret ya. Tinggal 5 kali 2 sama dengan 10. Itu basic banget ya, sekadar mereview aja, kalian pasti udah bisa. Cuman Bu mereview aja, takutnya teman-teman yang lupa. Sebelum Bu masuk ke permutasi dan kombinasi, karena nanti kita konsep dasarnya akan kembali ke sini semua. Buat kalian lupa aja. Ini bisa ya untuk yang faktorial ini? Ya, sama. Oke, nanti kalian tolong kan Ibu menggunakan HP ya, biar lebih jelas kameranya. Ibu menggunakan HP, jadi kalian nanti tolong screenshot sendiri ya. Ya, jadi Ya, Bu. kalau ini kalian catat atau screenshot sendiri ya. Baik Bu Ibu. Karena Ibu menggunakan HP misalnya. Oke, silakan. Direkam beda juga sih sama ini, Irham. Kalau di foto kan sama direkam. Kalau di foto kan bisa langsung. Rekam ya, ini nggak masalah juga, cuman biar lebih ada buat inian kalian aja gambaran dan gampang mencarinya. Oke, baru sekarang kita masuk ke permutasi ya. Tadi yang Ibu bilang, permutasi itu berarti kita memperhatikan urutannya ya. Nah, banyak susunan yang bisa kita bentuk dari kumpulan objek, baik sebagian ataupun seluruhnya, dengan memperhatikan urutannya. Atau urutannya jelas ya, urutannya jelas. Itu kita gunakan permutasi. Nah, lambangnya tadi permutasi itu adalah P. Nah, misalkan kalau kita untuk rumusnya itu sendiri, misalnya NPK, ya, NPK. Nah, ini kalau kita jabarkan dia akan jadi N faktorial per N dikurang K faktorial. Nah, misalkan 6P4. Nah, berarti kalau kita jabarkan jadinya 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial ya. Kita kurangin aja, berarti dia akan jadi 6 faktorial per 2 faktorial. Basic banget. Nah, untuk ke contoh soal. Nah, coba kalian perhatikan ya. Dalam satu kelas yang terdiri atas 20 siswa, akan dipilih kepanitiaan yang terdiri atas 4 orang, yaitu yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi humas. Nah, berapa banyak cara untuk memilih panitia tersebut? Nah, di sini jelas urutannya. Kenapa? Kan kita perhatikan urutannya jelas, ada sekretaris, bendahara, ketua, dan seksi humas ya. Berarti di sini urutannya jelas. Kalau urutannya jelas berarti yang kita gunakan permutasi, bukan kombinasi ya. Nah, jumlah siswanya ada 20. Nah, yang akan dipilih 4 orang sebagai panitia. Berarti 20P4 ya. 20P4. Nah, kalau kita jabarkan dia akan jadi 20 faktorial per 20 dikurang 4 faktorial. Nah, berarti dia jadi 20 faktorial per 16 faktorial. Berarti yang atas kita jabarkan cukup sampai 16 saja. 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 faktorial per 16 faktorial.
Nah, di sini 16 dengan 16 kan mesti kita coret. Jadi sisanya tinggal ini aja yang kita kali ya. 19 kali 18 kali 17. Kalau kalian kalikan jadi berapa ini? 19 kali 18 kali 17 kali 20 jadi berapa ini? Lima delapan satu empat. Berapa? 5814. 5814. Ini udah semua ya, 20 kali 19 kali 18 kali 17. Iya, Bu. Bukan, Bu. Berapa? Yang benar berapa? 116.280, Bu. Nah, itu Aduh, benar. ini siapa tadi yang begini? Kalau 5814 itu, Bu, belum dikali dengan 20, masih 19 kali 18 kali 17. Kurang. Oh iya, Jadi Bu, berapa? 5 kali 20. Ya kan semuanya harus dikalikan yang bilang tadi ya. Jadi berapa? 16.000 ya? Berapa? 116.280, Bu. Begini. Ya. 116.280 Sarah. Iya, Bu. Oke, jadi inilah cara kita menyusun kepanitiaan ya. Untuk menyusun kepanitiaannya ada 116.280. Paham untuk satu contoh ini, untuk yang contoh nomor 1 ini? Ya, paham, Bu. Bisa ya? Di kuncinya di sini. Tadi kalau urutannya jelas, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi humas gitu ya. Dan urutannya jelas, berarti kita gunakan permutasi. Ibu, Kenapa, Vito? itu sampai 16 saja karena faktorialnya yang di bawah 16, Bu ya? Iya, faktor Apa pembagian 16. Oh, jadi kita ngikutin faktorial pembagiannya, Bu ya? Kalau faktorial Faktor pembagiannya pembagian paling 10, besar ya, Vito. berarti Yang paling jadi besar, gimana, kalau Bu? ini kan kebetulan cuma 1. Ya, Ah, kan tadi udah dicontohkan kalau dia lebih dari 1, misalnya 20 faktorial per 16 faktorial, 18 faktorial misalnya ya. Nah, jadi kita jabarkan sampai mana? Sampai yang paling besar. Jadi sisanya aja ini kita uraikan nanti. Kayak tadi Ibu contohkan di awal. Kalau ini kan kebetulan 1 ya. Kalau 1 ini mah enak, langsung aja. Nah, kalau di permutasi mah enak masih 1 ya. Kenapa? Karena dia rumusnya n faktorial per n kurang k faktorial. Tapi kalau nanti kombinasi, nanti kita kali lagi dengan k faktorial. Nah, jadi penjabarannya itu nanti yang atas kita jabarkan sampai faktor pembaginya yang paling besar. Ada lagi yang mau bertanya? oh ya, Ibu. Paham, Ibu. Makasih, Bu. Oke, yang lain? Yang lain ada yang mau bertanya? Boleh di screenshot dulu ya. Kalau tempatnya terbatas ini. Sudah di screenshot? Udah, Bu. Oke. Nah, misalnya kayak gini ya. Banyak susunan berbeda yang dapat dibentuk dari kata selasa. Ada yang tahu nggak caranya kira-kira? Belum bojarin. Terbayang? Banyak susunan berbeda yang dapat dibentuk dari kata selasa. Nggak ada? Pakai cara yang tadi, Bu. Kenapa? Adi, kenapa, Di? Pakai cara yang tadi. Gimana caranya? Oh iya. Tar.
Ini beda ya. dihitung. Kalau susunan kata, nah kita menggunakan faktorial saja, ya. Nah, caranya gimana untuk penyelesaiannya? Banyak susunan berbeda dapat dibentuk dari kata selasa. Kita lihat dulu ada berapa huruf sih? Banyak hurufnya ada berapa? 6. 6. Nah, terus huruf yang sama. Kita deteksi huruf yang sama ya. Nah, huruf yang sama di sini ada huruf apa? A. Ada S A juga, Bu. aja, yang lain nggak ada. A-nya ada 2 ya. Iya. Ya udah, kalau kita menjabarkannya, maka nanti untuk penyelesaian ini jadinya 6 faktorial per, nah huruf S, di sini kan ada huruf S ada 1, E ada 1, L ada 1, S ada 1 ya, A-nya ada 2. Nanti kita jabarkan nanti 1 faktorial kali 2 dikali 1 faktorial, L kali 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Ya. Nah, yang kita Ibu, jabarkan S-nya Bu, S-nya ada 2, Bu ya? S ada 2. Oke, S ada 2. Nah, berarti 2, 1, 1, 1, 2. Huruf Selasa, S-nya 2, berarti 2 faktorial. E 1, 1 faktorial. L 1, 1 faktorial. A 2 faktorial. S ada udah. Ini kalau kita jabarkan 6 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial dikali 2 faktorial. Ada yang kurang ya, harusnya kan S-nya sekali doang, sorry. Ya, A-nya ada 2, S ada 2, E-nya 1, L 1 ya. Jadi kalau kita jabarkan jadi 6 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, dan 2 faktorial. Nah, kita lihat di sini kebetulan yang besarnya ada 2 yang sama ya. Kalau tadi kalau beda, kita jabarkan yang atas sampai yang paling besar yang di bawah. Kalau ini kebetulan yang paling besarnya 2 dan ada 2 angka ya. Jadi salah satu aja. Kita jabarkan sampai 2. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per, nah yang bawahnya 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Nah yang 2 yang satu lagi kita jabarkan 2 kali 1. Nah di sini 2 faktorial bisa dicoret, 2 kali 1 itu 2, 4 tinggal 2. Kalau 1 mah nggak ngaruh ya, dibagi 1 itu nggak ada artinya. Jadi sebenarnya kalian juga nanti bisa buat faktor yang sama aja. Nah, di sini berarti yang atas tinggal 6 kali 5 kali 2 kali 3 ya, 30 kali 6. 30 kali 6 berarti 180 cara. Untuk membuat kata yang berbeda dari huruf Selasa. Nah, atau boleh juga, kalau seperti ini kan dijabarkan satu persatu hurufnya. Boleh juga kalian menjabarkan seperti ini. Jadi 6 faktorial karena hurufnya ada 6. Nah, dibagi dengan yang sama aja. Karena kalau 1 kan nggak ngaruh ya. 1 kan nggak perlu diperhatikan kenapa. Berapa aja dibagi 1 tetap hasilnya di diri sendiri. Jadi kita pakai yang faktor yang sama aja. Yang lebih dari 1 ya. Yang lebih dari 1. Berarti kan 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kita jabarkan kayak tadi 6, 5, 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial. Ini jabarkan 2 kali 1. Coret, 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 coret ya. Itu sisa 80 cara. Paham itu? Paham? Paham, Bu. Oke, contoh lagi, satu lagi. Paham, Ibu. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata matematika. Nah, bagaimana? Jumlah huruf berapa? Banyak hurufnya berapa? Ada 10, Bu. Ada 10. Nah, yang sama. Sekarang kita 10, deteksi Ibu. yang sama aja ya. Yang sama aja, kalau yang satu-satu kita abaikan boleh, nggak masalah. Kenapa? Nanti dibagi satu kan tetap aja dirinya sendiri. Yang sama di sini huruf apa aja? Yang lebih dari satu. M ada 2, M ada 2. ada 3, A ada 3. A ada 3. T 2. E ada 2. Udah, Bu. Yakin? Iya, Bu. Terus E 1 ya. M 2, 3, T
D-nya 2. I1 Bu. I1 ya? K1 juga. Udah kita ambil yang lebih dari 1 aja ya. Nah, yang lebih dari 1 aja yang kita ambil, kita jabarkan. Maka dia akan jadi 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Jadi unsur yang sama aja ya. Nah, terus kita jabarkan sampai berapa yang atas? 3 faktorial. Tiga, Bu. Ya, kenapa kan yang paling besar kan 3. Jadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Per 2 faktorial berarti dijabarkan ya. 2 kali 1, 3 faktorial, 2 kali 1. 3 faktorial bisa dicoret. Ini 2, bisa dicoret dengan 4, tinggal 2. 2 bisa dicoret lagi. Bis ya. Nah, berarti sisa tinggal ini aja 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. 10 kali kan? Berapa hasilnya? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Jadi berapa? Berapa hasilnya? Rp151.200. 151.200 dari kalian semua ini Ram. Nggak ada yang ketinggalan ya? Oh, semuanya Iya, kalian Bu. 10 Benar, Bu. kali 6 kali 5 ya. Jadi 151.200 begitu caranya ya. Jadi cukup yang kita deteksi yang lebih dari 1 aja. Kalau menjabarkan kayak gini juga boleh. Kan satunya kan nggak perlu ya. Apa dibagi apapun kalau dibagi 1 tetap dirinya sendiri. Maka yang kita ambil itu adalah yang lebih dari 1 saja. Sudah di screenshot kah? Ada pertanyaan di sini nggak ada kan? Sama aja dengan yang nomor 2 tadi ya. Kenapa? Itu yang 2 faktorial yang pertama dicoret ke sama siapa, Bu? Mana aja dengan yang pokoknya bisa dibagi 2. Ibu tadi coretnya ke sini ya. Nih, 4 dibagi 2, tinggal 2 kan? Nah, 2 yang belakang, yang 2 yang tadi kita coret lagi dengan 2 yang ini. Oh iya. Kalau enggak langsung aja kalau kita udah tahu langsung aja 2 kali 2 kan 4, coret aja sama 4 langsung. Juga boleh. Yang mana aja ke sini juga boleh sih, ke 8, ke 6 kalau mau jabarin satu-satu. Pokoknya bisa dibagi lah, pokoknya angka yang bawah dengan atas. Ada lagi yang masih bingung? Alhamdulillah, paham, Bu. Sudah screenshot ya? Sudah kan? Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Nanti waktunya tinggal sedikit. Nanti kalau udah keluar kita masuk ke link yang sama lagi ya, yang sama aja linknya ya. Bu nggak bikin link lagi, langsung aja masuk lagi. Nanti kalau udah habis waktunya kita masuk ke sana lagi. Nah, saya seperti ini. Dalam satu populasi keluarga dengan 3 orang anak, dia punya 3 orang anak ya. Peluang keluarga tersebut memiliki minimal 2 anak laki-laki. Gimana kira-kira? Dia punya 3 orang anak ya. Nah, jadi kalau seandainya dia punya 3 orang anak, kemungkinan anaknya itu apa saja?
Kita cari ruang sampel, bukan ruang sampel ya. Ini dulu, populasinya dulu. Kira-kira kalau dia memiliki 3 orang anak, kemungkinan anaknya apa saja? Cowok. Laki-laki, laki-laki tiga-tiganya ya. Terus Itu perempuan, laki-laki, perempuan. kan? Bisa tiga-tiganya laki-laki, bisa tiga-tiganya perempuan. Terus apa lagi kemungkinannya? LPP, Dua laki-laki, satu perempuan. Laki-laki, perempuan, 2 laki-laki, 1 perempuan. Terus apa lagi? itu LPP, Laki-laki, dua perempuan. Nah, 2 perempuan, 1 laki-laki. Ada lagi nggak? Udah habis ya? 3-nya laki-laki atau 3-nya Perempuan setengah laki-laki, Bu. 1 perempuan, 2 perempuan, 1 laki. Nah, dari pertanyaan di sini, ini kan ruang sampel nih ya, ini NS nih. NS-nya atau populasinya itu adalah berarti ada 4 ya. Ada 4. Nah, pertanyaannya peluang dia memiliki 2 minimal ya. Kalau minimal berarti nggak boleh. Kalau minimal dia punya 2 anak laki-laki, berarti nggak boleh yang 1 laki-laki ya. Kan minimal 2 laki-laki. Berarti kemungkinannya untuk NA yang diharapkan itu apa saja? Yang mana aja? Ini laki-laki nggak bisa. semua. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini 1 laki-laki kan? Ya, Bu. Kan minimal 2 laki-laki anaknya. Ini bisa ya? Ya, bisa. Nah, terus ini nggak Enggak, bisa. Kalau ini bisa. bisa. Kan minimal 2. Bisa 3 laki-laki ya. Berarti yang diharapkan itu ada 2 ya. Maka peluangnya memiliki 2 anak laki-laki itu 2/4. Yang diharapkan ada 2, ruang sampelnya ada 4 ya. Kalau kita kecilkan dia akan jadi 1/2. Jadi kemungkinan dia memiliki 2 anak laki-laki itu setengah. 50% ya, dia memiliki 2 anak laki-laki. Sampai sini paham? Ya, Bu. Oke, boleh di screenshot dulu. Sekarang kita masuk ke kombinasi ya. Kalau kombinasi tadi kita tidak memperhatikan urutan. Nah, coba. Dalam satu pesta terdapat 20 orang yang saling berjabat tangan. Nah, peluang terjadinya jabat tangan ada berapa cara? Kalian ingat ya, kalau orang saling berjabat tangan berarti hanya 2 orang kan? Hanya 2 orang yang saling berjabat tangan. Nah, orangnya di sini ada berapa orang? 20 orang kan? Berarti di sini kita tidak memperhatikan urutan ya. Kenapa kan dia bebas 20 orang dan mereka saling berjabat tangan, nggak ada urutannya si A harus begini, si B harus begitu ya. Nah, jadi dalam suatu pesta terdapat 20 orang yang saling berjabat tangan. Maka peluang terjadinya jabat tangan di sini adalah 20C2. Orangnya 20, kalau yang berjabat tangan itu hanya 2 orang, nah makanya 20C2 ya. Nah,
Oh ya, Ibu lupa ini tadi. Untuk yang kombinasi ya, belum dikasih rumusnya. Jadi untuk kombinasi itu sendiri, misalnya NCK. Recording in progress. Ini Bisa kita lanjutkan ya. Jadi kalau untuk yang kombinasi kan tadi kita lambangkan dengan C. Nah, untuk penyelesaiannya hampir sama dengan permutasi tadi, cuman bedanya di belakang kita kali lagi dengan K faktorial. Kalau permutasi tadi kan N faktorial per N kurang K faktorial saja. Tapi kalau ini kita kali lagi dengan K faktorial. Yang lain silakan dinyalakan kameranya. Nggak ada satupun yang nyala nih kameranya. Silakan nyalakan kamera, kita nggak jadi dilanjutkan ya. Oke, jadi N faktorial per F dikurang K faktorial dikali K faktorial. Karena kita di sini tadi 20C2, maka penyelesaiannya akan jadi 20 faktorial per 20 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi kalau kita jabarkan, dia akan menjadi 20 faktorial per 18 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, berarti yang atas kita jabarkan sampai 18 faktorial ya. 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial dikali 2 kali 1. Ini 18 faktorial. Kita coret. Nah, ini 2 coret dengan 20 tinggal 10. Berarti ada 190 cara mereka berjabatan. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham nggak? Insya Allah. bentar Ibu, Paham ya? bentar Ibu. Ada yang mau bertanya? Sudah ya? Sudah paham? Iya, Bu. Oh, suaranya kecil banget. Coba, udah di screenshot belum? Udah ya? Ya udah, Bu. Farel, bantu. Sebentar ya. Kita beli tinta, tintanya habis.
Nah, kalian perhatikan. Seorang mahasiswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal. Nah, jika soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan, maka banyak pilihan yang dapat diambil mahasiswa tersebut. Ada yang paham caranya kira-kira? Kan tadi dia diminta mengerjakan 8 dari 10 soal. Tapi soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan. Terbayang nggak di sini? Caranya gimana? Nih, kalian perhatikan ya. Soalnya ada 10. Ya. Dia diminta mengerjakan 8 soal. Nah, tapi soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan. Berarti yang bisa dia pilih ada berapa soal? 8. Kok 8? Coba. Soalnya ada 10. Dia diminta mengerjakan 8 dari 10 soal. Jumlah soalnya ada 10 ya. Nih, jumlah soal ada 10. Nah, dia wajib mengerjakan, yang wajib dikerjakan itu adalah soal nomor 1 sampai 5. Berarti yang bisa dia pilih tinggal berapa lagi? Oh, 3. 3. 3. Soalnya ada 10 loh. Soalnya ada 10. Oh, 5, Bu. 5. Jadi yang bisa dia pilih itu adalah 5 soal. Nah, terus ya yang dipilih ada 5 soal. Nah, tapi dia tadi diminta hanya mengerjakan 8 kan? Nah, yang 5 sudah wajib, berarti tinggal pilihannya tinggal berapa lagi? Tinggal 3. 3. 3. Itu caranya ya. Pertama kan soal 10. 1 sampai 5 wajib dikerjakan. Berarti yang sisanya yang bisa dipilih ada 5 soal. Karena dia diminta mengerjakan 8 dan yang 5 sudah wajib, berarti pilihannya tinggal 3. Maka banyak pilihannya adalah 5C3. Ya. Nah, dia akan jadi 5 faktorial per 5. Sekarang gue langsung aja ya. Pokoknya tadi kita kurangin aja 5 kurang 3 faktorial, berarti 2 faktorial ya. Dikali 3 faktorial. Berarti kita jabarkan 5, 4, 3 faktorial. 2-nya kita jabarkan 2 kali 1 dan 3 faktorial. 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa dicoret, 2 dengan 4 bisa dicoret juga ya. Berarti banyak cara, memilih soal ada 10 cara. Paham nggak ini caranya? Jadi analisa ini yang penting ya. Kalau ngerjakan ini mah mudah. Menganalisa soal itu yang perlu kalian perhatikan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yang belum paham? Kenapa? Bukan. Kalau soal wajibnya 1 sampai 6, kan soalnya ada 10. Berarti yang bisa dia pilih tinggal 4 dong. 10 kurang 6, 4. Nah, kalau misalnya kan ini kita ganti tadi. Ini 1 sampai 6 ya, wajib 1 sampai 6. Soal yang lainnya sama, dia wajib mengerjakan 8. Nah, berarti banyak pilihannya. Soalnya ada 10, yang wajib ada 6, berarti yang bisa dia pilih hanya 4. Nah, karena yang wajib dikerjakan 8, 6 sudah wajib, sisanya tinggal 2 dong. Paham nggak? Paham? Paham nggak? Nah, jadi gitu ya. Jadi bukannya 6C2, tapi hati-hati ya. Kalau di sini tadi kenapa? Karena soalnya ada 10, yang wajib ada 6, berarti yang bisa dipilih hanya 4. Karena soal yang wajib dikerjakan ada 8, kita udah ngerjakan 6, sisa 2 lagi dong yang bisa dipilih. Jadi 4C2 kayak gitu. Sudah? Paham? Nggak ada yang bertanya di sini? Karena nanti di akhir kita akan latihan ya.
Habis. Siapa yang tahu? Coba. Tono beserta 9 orang temannya bermaksud membentuk tim voli yang beranggotakan 6 orang. Nah, jika Tono wajib menjadi anggota tim, maka banyak tim yang dapat dibentuk? Ada yang tahu? Gimana? Iya, cuma membentuknya itu gimana? Cara menentukan kombinasinya itu gimana? Itu yang paling penting, kalau menghitungnya mah gampang. 3 Tahu jadi berapa itu? Jadi gimana? 3C 3 nggak sih? Berapa? 3C 3 bukan, Bu? 3C3? Tidak. 8C5 ya, Bu? 8C berapa? 9C6. 9C6. 8C3 belum ada yang benar, ayo. 9C5, Bu. Berapa? 9C6. 9C6 belum? Tidak. 9C3, Bu. Tidak. 3C8, Bu. Tidak Nyerah deh, juga. Bu. Ayo berapa? Ntar Ibu nambah tinta nih. Nyerah deh, Bu. C 3, Bu. Tidak. Tuh. Menentukan ini yang paling penting ya. Kalau menyelesaikannya mah gampang. Untuk menentukan kombinatorial sama permutasi. Oh. Ayo, berapa? 4C4, Ayo. Bu. 4C. Berapa? 4C4. Tidak. 4C1, Bu. Tidak. 7C8, Bu. Tidak. 8C5. Aduh. Bu. Nyerah, Nggak ada Bu. satukan ya. 1 3 Coba 1 kalian 4 lihat. 5 1 6 Di sini ya. 8. Perhatikan dulu. Nih, Tono beserta 9 temannya. Berarti jumlah orangnya semuanya ada 10 kan? 10. Tono sama 9 Iya, Bu. temannya. Ya kan? 10, Bu. Nah, Ya. dia akan membentuk 6 orang, tim yang beranggotakan 6 orang. Nah, karena di sini ada syaratnya, Tono wajib ikut. Nah, tadi kan 10 nih. Karena Tono wajib ikut, berarti yang bisa kita pilih tinggal 9 kan? Orangnya ada 10. Tono wajib. Berarti yang bisa dipilih hanya 9 orang. Nah, terus tadi anggotanya 6 orang. Kalau Tono sudah wajib, berarti tinggal 5 lagi yang bisa kita pilih. Paham nggak tuh? Tadi kayaknya Niar bener, Bu, 9C5. 9C4 Ibu dengar tadi. 9C5. Ada yang bilang 9C5 tadi. 9C4 Ibu dengar 9C4, 9C2 gitu. Tapi Ibu sambil ngisi tinta sih, tapi nggak kedengaran ini banget. Itu ada tadi yang ngomong bilang nggak 9C5 mati ya? 9C5, Bu. Oke. Jadi nggak terlalu fokus ke Ibu dengar tadi 9C4, 8C3, ada yang 7C8. Nah, jadi kunci sebenarnya seperti ini ya. Karena jumlah 10 orang, Tono dan 9 temannya berarti jumlahnya ada 10. Nah, karena Tono itu wajib jadi anggota, berarti yang bisa dipilih hanya 9 orang. Ya. Nah, terus anggotanya ada 6 orang. Karena Tono sudah jadi anggota, berarti yang bisa dipilih lagi hanya 5 orang. Makanya jadi 9C5 ya. Nah, 9C5 maka berarti dia 9 faktorial per 9 kurang 5 berarti 4 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, pas kita jabarkan sampai 5. Yang bawah 4 faktorial jabarin ya.
4, 3, 2, 1. 5 faktorial. Nah, 5 faktorial coret. 4 dengan 8. 3 dan 2, 6. Langsung aja coret ke 6 ya. Berarti yang sisa tinggal 9 kali 2 kali 7. Ya. 9 kali 7, 63 dikali 2 berarti 126. Cara untuk memilih tim voli tersebut. Paham? Ada pertanyaan? Bu, tadi Vito bingung kok bisa dapat 9. Bisa dijelasin ulang nggak Bu yang dapat 9? Kenapa dapat 9? Iya Bu. Nah, kan tadi udah bilang, kan orangnya ada 10, Tono sama 9 temannya ya. Ada 10 orang gitu ya. Nah, terus ada syaratnya nih, Tono wajib jadi anggota. Nah, berarti kan dari 10 orang itu yang 1 orang sudah wajib, nggak bisa dipilih lagi kan? Sudah wajib jadi anggota. Berarti kita tinggal 9 pilihan. Karena si Tono udah wajib jadi anggota. Dari 10 itu 1 orang udah wajib, berarti tinggal 9. Nah, terus karena anggotanya 6 dan Tono sudah wajib, berarti tinggal 5 lagi. Masih bingung juga, Pito? Masih bingung juga? Bisa Bu, aman Bu. Udah paham? Yang lain ada yang masih bingung? Salam, salam. Oke, sudah paham, kita lanjut ya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Kotak 1 berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Sedangkan kotak 2 berisi 3 bola hijau dan 5 bola biru. Dari masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus secara acak. Nah, peluang terambilnya 2 bola merah pada kotak 1 dan peluang terambilnya 2 bola biru pada kotak 2. Ada yang tahu kira-kira caranya? Yang atas sudah ya, Bu hapus ya. Atas sudah kan? Hapus aja Bu, ya Bu. Nah, ada yang bisa caranya nggak? Ada yang bisa menganalisa? Cari ruang sampelnya dulu, Bu. Bu itu kepotong Bu, papan tulis yang kanan bawah Bu. Kanan kiri? Ada lagi? Coba ada yang bisa? Cari ruang sampelnya dulu, Bu. Peluang terambilnya 2 bola merah pada kotak pertama.
Kali ruang sampelnya dulu gimana caranya? Caranya itu untuk di kotak 1 itu Coba ruang suaranya kenceng dikit nih, sampelnya siapa nih? lim- Berapa? Nah, biar gampang Ibu bantu kasih ini dulu ya, kita bikin 2 kotak biar paling mudah. Nah, di kotak 1 tadi 3 bola merah, 2 bola putih. Di kotak 1 ya. Nah, di kotak 2 itu mana? 3 bola hijau, 5 bola Ibu, maaf Ibu. Ada teman-teman yang ingin masuk, Bu. Ini ada yang reconnect. Tadi siapa yang Bu jadikan ini? Melisa kayaknya, Melisa Berginting. Iya, Bu. Tolong Udah Melisa. udah diizinkan, Bu. Nah, terus? Mungkin belum kali masih dalam proses. Iya. Agak Oke, lama coba. prosesnya. Di kotak 1 3 bola merah, 2 bola putih. Di kotak 2 3 bola hijau, 5 bola biru. Nah, dari kotak 1 akan diambil 2 bola merah. Dari kotak 2 akan diambil 2 bola biru. Nah, kalian yang perlu diingat ya, dalam peluang, nah itu ada kata kunci. Kalau dan artinya apa? Ditambah. Dan artinya apa? Di Jadi ini masalah sepele, tapi kalau kalian salah dengan dan atau itu saja, itu akan salah nanti dalam penyelesaiannya. Perhatikan kata dan atau itu dalam peluang itu sangat berpengaruh. Kalau dan itu sama dengan apa? Dan sama dengan apa? dijumlahkan. Dan itu sama dengan nilainya, Bu. Tidak. Maksudnya nilainya tetap gitu kali, Bu. dan itu harus keduanya kalau atau itu salah satu. Nah, itu, Bu. Dan itu kali atau itu tambah. Hati-hati ya. Peluang terambilnya bola biru dan bola merah. Berarti nanti kita kalikan. Kita cari bola biru dikali bola merah. Nah, peluang terambilnya bola biru atau merah. Berarti bola biru tambah bola merah. Hati-hati ya. Nah, di sini di kalimat kita peluang terambilnya 2 bola merah pada kotak 1 dan peluang terambilnya 2 bola biru pada kotak 2. Nah, sekarang ada yang tahu nggak caranya penyelesaiannya kira-kira? Pertama cari ruang sampel Suara-suaranya nih, satu suara yang dulu. cewek ini kecil banget. Cari ruang sampel dulu Bu yang di kotak satunya. Nah, ruang sampelnya berapa? 5C2. 5C2. Ya. Yang di satu ya. Ini kan totalnya ruang sampelnya ada 5. Ya. Ini ruang sampelnya ada berapa? 8 ya. Ini kan 5, ini 8. Yang Nah, itu karena pertama 8C2. Di kotak 1 tadi yang diambil bola apa? 2 bola merah ya. 2 bola merah. Di kotak 1 2 bola merah. Merah itu di 3. Berarti 3C2. Ya, bola merah ada 3, mau diambil 2, berarti 3C2. Ruang sampelnya tadi ada 5. Berarti 5C2. Nah, dikali. Nah, di kotak 2 mau diambil 2 bola biru. Biru itu di 5. Berarti 5C2. Nah, ruang sampelnya ada 8. Berarti 8C2. Sampai sini paham dulu sebelum penyelesaian. Nah, ini yang paling penting ini sih sebenarnya. Duanya itu ngambilnya ya, Bu? Iya, karena diambil 2. Ya. Diambil 2. Masing-masing kotak jangan diambil 2 bola sekaligus secara acak. Nah, di sini kotak 1 akan diambil 2 bola merah. Merahnya ada 3. Karena diambil 2 maka 3C2. Nah, untuk ruang sampel totalnya kan ada 5. Karena mau diambil hanya 2 bola maka 5C2. Tapi kalau misal ya, bilang di kotak 1 akan diambil 2 bola merah dan 1 bola putih. Ya. Berarti ruang sampelnya nanti 5C3 karena yang diambil ada 3. Ada lagi yang mau bertanya? Paham untuk menentukan ini dulu? Menentukan ini yang paling penting. Kalau ngitungnya mah gampang. Kenapa? Masih rada bingung, Bu, cara nentuin ruang sampelnya sama berapa C-nya. Yang bingung yang mana? Kayak gini sebentar ya. Kotak 1 ruang sampel ada 5.
Ya, 3 tambah 2. Nih, kotak 2 ruang sampelnya ada 8, 3 tambah 5 ya. Nah, di kotak 1 akan diambil, 2 bola merah. Nah, bola merahnya ada berapa di kotak 1? Ada 3. Mau diambil 2 ya 3C2. Nah, untuk ruang sampelnya kan totalnya tadi ada 5. Karena yang diambil hanya 2, makanya 5C2. Nah, sekarang lihat di kotak 2. Akan diambil 2 bola biru. Nah, di kotak 2 bola birunya ada 5, berarti 5C2. Nah, ruang sampelnya kan ada 8, karena mau diambil 2, makanya 8C2. Paham nggak? Oh, berarti berarti jumlahnya itu dikurang sama dari opsi pilihannya gitu, Bu ya. Misalkan jumlahnya 6, pilihannya ada 3, berarti 6C3 gitu, Bu. Untuk yang mana? Untuk yang bawah atau yang atas? Nah, permisalan, Bu. Iya, permisalan, tapi yang mana? Misalnya kan kita bilang tadi kan untuk yang permisalan nih. Yang dimisalkan yang mana gitu? Untuk yang ruang sampelnya, apa yang atasnya? Misalkan ruang sampelnya 6, Bu. Nah, terus opsi pemilihannya itu 3, Bu. Iya, Berarti berarti itu 6C3. 6C3 kan, Bu? Iya, benar. Ayo yang lain. Bu, alasan pakai bagi karena apa, Bu, tadi? Kenapa Irham? Itu kan ada 3C2 dibagi 5C2. Alasannya ada apa, Bu? Alasan apa? Ini kan Maksudnya, peluang yang diharapkan, ini ruang sampelnya. Kan ingat yang namanya peluang itu. Ingat ya, peluang itu rumus dasarnya kan NA per NS. Ya, NA per NS. NA itu peluang yang diharapkan, NS adalah ruang sampelnya. Nah, peluang yang diharapkan di sini akan diambil 2 bola merah. Dari 3 bola merah, 3C2. NS itu ruang sampelnya, totalnya ada 5. Mau diambil hanya 2, makanya 5C2. Dia bersyarat ini ya, bersyarat nih Ram ya. Kan ada syaratnya dia bilang soal. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, bawahnya Bu hapus, saya mau menjelaskan. Kalau ada yang mau bertanya, Bu biarkan dulu nih dari sini biar bisa jelasin ke sana. Masih ada yang bertanya? Loh, kok udah mau habis aja. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk penyelesaiannya sendiri. Nih, kita jabarkan 3C2. Berarti 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 kali 2, 1 faktorial ya. 3 kurang 2 berarti 1 faktorial dikali 2 faktorial. Yang bawahnya 5 faktorial per 5 kurang 2, 3 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Terus 8 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial. Kita jabarkan saja. 2 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial 5, 4, 3 faktorial 3 faktorial kali 2 kali 1 ini 5, 4, 3 faktorial 3 faktorial 2 kali 1 terus 8, 7, 6 faktorial yang bisa sederhanakan dulu ya. Berarti yang atas tinggal 3, yang bawah 10, yang bawah 4, coret-coret berarti tinggal 3 per 28. Atau langsung aja sebenarnya bisa ya, ini kan bisa nih sama, coret aja berarti tinggal ini per ini ya. Paham ini caranya?
Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan apa tidak? Kalian diam karena paham apa diam karena nggak paham ini? Bu, mau bertanya, Bu. Oke, silahkan. Kalau langsung dicoret kayak yang terakhir Ibu, Nih, hasilnya beda nggak, sama. Bu? Nggak, pasti sama lah. Kan bisa dalam perkalian kan bisa dicoret. Kecuali dia sama dengan ya, nggak bisa dicoret. Oh, Kalian coba aja. Silakan sama kok. iya, Bu. Ujungnya kan dia sama, Makasih. coret-coret juga kan. Itu boleh Terus dipakai, terus. Bu, caranya gitu, Bu? Kenapa? Boleh nggak, Bu, dipakai cara gitu, Bu? Kalau ada... Iya, langsung aja. Gini aja langsung, kan dia sama nih, coret aja, nggak masalah. Oh, baik, Bu. Makasih. Itu kan bukan cara simpel, tapi memang cara kita menyederhanakan ya secara matematika, karena dia sama ya ngapain juga kita jabarkan ya. Lama-lama makan waktu kita saja. Kecuali kita pakai cara cepat, itu beda. Kalau ini kan memang cara matematika kan memang bisa dicoret. Ada lagi yang mau bertanya? Paham? Kasih contoh yang berhubungan sama bola-bola lagi ya, biar kalian tahu paham. Oke. Ini sudah ya, Ibu hapus. Iya, Bu. Tadi soalnya contohnya nomor berapa sih? Lupa. Nomor berapa? Ya Nomor dikasih angka. 4 kalau nggak salah. Berapa tadi nomornya? Tadi terakhir nomor 4. Nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5. Nah, coba kalian perhatikan ya. Di sini sebuah kotak berisi 4 bola kuning dan 6 bola biru. Nah, jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, nah maka peluang terambilnya kedua bola berwarna sama. Nah, sekarang kotaknya satu ya. Tapi dia tadi ada 4 kuning, 6 biru. Berarti ruang sampelnya itu ada 10 bola ya. Nah, kalau peluang terambilnya, dia mau ambil 2 bola nih secara acak. Nah, peluang terambilnya kedua bola berwarna sama. Kalau 2 bola berwarna sama, berarti kemungkinan dua-duanya kuning atau dua-duanya biru ya. Ngerti nggak? Ya, Bu. Jadi kemungkinan terambil karena dia akan ambil 2 bola sekaligus, ya. Dan peluang terambilnya kedua bola berwarna sama, berarti bisa 2 kuning atau 2 biru. Nggak boleh 2 kuning dan 2 biru nggak sama ya. Karena kan dia cuma ngambil 2. Cuma mengambil 2 bola, karena peluang terambilnya bola yang berwarna sama. Ya kalau nggak dua-duanya kuning ya dua-duanya biru kan. Jadi katanya atau. Hati-hati ya, bukan dan. Nah, kita lihat di soal, dia peluang terambilnya 2 bola kuning atau 2 biru. Bola kuning ada 4. Dia ambil 2, berarti 4C2. Nah, ruang sampelnya ada 10, karena dia ambil 2, berarti 10C2. Nah, karena di sininya atau, berarti kita lihat.
coret, 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 coret. Coret, 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 5. Coret, coret, coret. Coret, coret, 5. Nah, oke, yang atas berarti tinggal 2 kali 3, 6. Yang bawah 5 kali 9, 45. Ini berarti tinggal 3 kali 5, 15 per 45. Nah, karena tambah ya udah kita langsung aja tambahinnya karena penyebutnya kok udah sama. 6 tambah 15 berarti 21 per 45. Karena ini bisa kita kecilkan. Kita kecilkan sama-sama 1 bagi 3 kan? 21 bagi 3, 7. 45 bagi 3, 15. Berarti peluang terambilnya kedua bola berwarna sama adalah 7. Recording stopped. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas. Berarti kalau yang kayak gini harus jabarin dulu ya, Bu? Kenapa? Itu yang 4C2 langsung ditambahin ke 6C2 boleh nggak sih, Bu? Nggak boleh. Jabarkan dulu memang bisa ditambahin, nggak bisa. Harus dijabarkan dulu, baru kita tambahkan. Tapi kalau perkalian boleh dicoret ya, Bu? Perkalian boleh. Misalnya yang atas ini 6. Sudah bisa dimulai lagi, lanjutkan. Sudah bisa ya? Kalian dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke. Benar Sekarang Ibu. kita sudah di screenshot, sudah di SS? Recording in progress. Oke, Anda perhatikan ya. Satu kata sandi yang terdiri atas 3 huruf hidup dan 3 kata berbeda dengan susunan bebas akan disusun dari 5 huruf hidup dan angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, maka banyak kata sandi yang dapat disusun. Jadi sebenarnya kalau kita membuat kata sandi itu ada peluang ya, berdasarkan teori peluang, begitu juga nanti kalau plat mobil, plat motor, itu semuanya menggunakan teori peluang. Berapa banyak kata sandi yang bisa dibuat dari syarat yang diberikan. Nah, di sini kita perhatikan dia terdiri atas 3 huruf hidup dan 3 angka berbeda. Ingat ya kata kunci tadi dan. Berarti kita kali ya. Nah, dia akan dibuat dari 5 huruf hidup dan angka ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, berarti di sini tadi ada 5 huruf hidup. Akan diambil 3 huruf ya, berarti 5C3. Dikali karena dan. 3 angka dari angka 0 sampai 9. Ada 10 ya. 10C3. Paham sampai di sini? Sebelum dijabarkan. Ada pertanyaan sampai sini? Dia akan buat
3 huruf dari 5 huruf hidup, berarti 5C3. 3 angka dari angka 0 sampai 9, angkanya ada 10 akan dibuat 3, makanya 10C3. Nah, di sini nggak ada ruang sampelnya. Beda dengan bola tadi ya. Kenapa? Kalau bola tadi kan ada bola biru, bola merah. Kalau ini kan nggak, cuma satu aja, 5 huruf hidup. Diambil 3 ya udah. 10 huruf, 10 angka, mau ambil 3, kan nggak ada ruang sampelnya. Jadi langsung 5C3 dikali 10C3. Jadi kalau kita jabarkan dia akan jadi 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 10 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial. Kita jabarkan 5, 4, 3 faktorial, 2 kali 1, 3 faktorial, 10, 9, 8, 7 faktorial, 7 faktorial, 3, 2, 1. Coret, 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 2. Coret, coret, 3 ke 9 tinggal 3, 2 dengan 8, tinggal 4 berarti ya. Yang kiri jadinya 10, yang kanan tinggal 120. Berarti untuk membentuk kata sandi kita memiliki 1200 cara. Paham sampai sini? Paham? Paham, Bu. Yakin paham? Cuman tadi Sekarang bedanya ambil absen ya. yang ada sampelnya itu ya, Bu. Kenapa? Kalau yang tadi, Bu, karena ada merah kuning jadi ada Ada ruang sampel. sampelnya. Kalau ini kan cuma satu aja. Jadi nggak ada ruang sampelnya ya. Kata-kata yang ada ruang sampelnya itu ya tergantung. Kenapa? Kenapa? Oke. Tapi dari ini sudah di apa namanya? Sudah di screenshot ya? Coba kalian perhatikan di sini ya. Dari 12 orang yang terdiri atas 8 orang pria dan 4 orang wanita akan dibentuk kelompok kerja yang beranggotakan 4 orang. Jika dalam kelompok kerja tersebut paling sedikit ada 2 pria, maka banyak cara membentuk kelompok kerja tersebut. Nah, di sini ada syaratnya ya, paling sedikit 2 pria. Berarti kita harus jabarkan dulu ya. Tadi dia ada 4 orang. Anggotanya ada 4 orang, anggota kelompok tersebut. Paling sedikit ada 2 pria. Berarti kemungkinan
kemungkinan terbentuknya itu ada berapa? Kan paling sedikit 2 pria ya, dia kan terbentuk 4 orang. Ada Berarti 2 per kemungkinan 4. itu bisa 4 Dua. orang wanita kan? 4 orang wanita. 4-4-nya perempuan bisa kan? Nah, terus 3 pria, 1 wanita. Terus 2 pria, 1 wanita. Kenapa? Karena paling sedikit 2 pria, berarti kan 2 dan 3 prianya kan? Nggak mungkin 1 pria ya. Berarti 4 orang wanita nggak bisa dong, Bu? Bisa. Kan paling sedikit 2 pria. Nanti kan kita kelompokkan dulu, kan kita ngejabarkan dulu dari sana nanti kayak tadi ya. Tadi punya 3 orang anak. Paling sedikit 2 anak laki-laki tadi kan ya. Jadi kan kalau kita jabarkan tadi di soal tersebut anaknya kemungkinan 3-nya laki-laki, 3-nya perempuan ya. Terus 2 laki-laki 1 perempuan atau 1 perempuan 2 laki-laki ya. Jadi kalau kita di sini kita jabarkan di soal itu dia kan akan membentuk 4 orang. Nah, paling sedikit 2 pria. Ada syaratnya di sini, paling sedikit 2 pria. Nah, maka banyak kemungkinannya adalah. Nah, kita jabarkan di sini. Kalau dia kan 4 orang, paling sedikit 2 pria. Jadi nggak bisa 1 pria. Ngerti nggak? Kan paling sedikit 2 Iya, pria Bu. ya. 1 pria berarti nggak bisa. Bu mau Karena tanya, Bu. 4 orang berarti bisa aja dong 4-4-nya wanita. Yang nggak boleh itu 1 pria. Kenapa? Paling kurang 2 pria. Jadi bisa 4 wanita, 3 pria 1 wanita, 2 pria 1 wanita. Kenapa, Bu? Kenapa? Nggak boleh 1 tapi boleh 0? Nah, di sini kalau kita jabarkan, dia kan nggak boleh prianya, nggak boleh minimal 2 pria. Kalau 0 itu kan nggak masuk hitungan dia. Kan di angka itu bilangan asli kan mulai dari 1 ya. Yang dihitung itu 1, 0 itu nggak dihitung. 0 nggak dihitung. Karena nggak ada nilainya di sana kan. Makanya dibuat 4 wanita, 3 pria 1 wanita, 2 pria 1 wanita. 0 itu tidak masuk hitungan. Kenapa? Enggak, kenapa? Prianya. 4 semua cowok semua, Bu? Ya, bisa. 4 pria juga bisa. 4 pria juga bisa. Bu, kalau itu 2 pria 1 wanita berarti cuma beranggotakan 3 orang dong. Oh iya, sorry. 2 pria 2 wanita. Oke, ya. 4 jumlahnya ya. 4 orang wanita, 3 pria 1 wanita, 2 pria 2 wanita, dan 4 pria. Ada lagi yang bisa dibentuk? Bisa 4-4-nya pria. Kan yang paling sedikit kan 2, 4-4-nya pria boleh. 4 orang wanita. Oh iya, sorry. Benar juga kalian sih. 3 pria 1 wanita, 2 pria 2 wanita. Oke. Berarti yang ini yang nggak bisa ya? Nggak bisa ya. 2 pria. 1, 2, 3, 4. Karena prianya ada 8. Ya benar. Berarti 4 wanitanya nggak masuk ya? Harusnya 4 pria. 4 pria, 0 wanita. Ya, ini aja berarti. Ini nggak bisa, nggak masuk. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, baru kita jabarkan. Nah, ingat kalau kata dan, berarti kita kali ya. Kalau di sini misalnya 3 pria dan 1 wanita dong, biar 4. Kan nggak mungkin atau 1 wanita kan. Kalau atau nanti kan nggak 4 jumlahnya. Nah, berarti kita di sini 3 pria. Pria itu ada berapa sih tadi? Ada 8 ya. 8 pria. Berarti 8 C 8 C3 dikali wanitanya ada berapa wanita? 4 wanita. 4 C1. Ya. Terus kita cari satu-satu aja dulu ya, nanti kita tinggal tambahkan hasilnya. Yang kedua, 2 pria, berarti 8 C2, 2 wanita, 4 C2. Terus yang berikutnya, 8
C4 dikali 4C0. Nah, apapun yang C0 itu hasilnya 1 ya. Hasilnya pasti 1. Kita nggak usah jabarkan, dia pasti 1. Jadi yang ini kita jabarkan dulu. 8C3, 4C1. 8 faktorial, 5 faktorial, 3 faktorial, dikali 4 faktorial, 3 faktorial kali 1. 8, 7, 6, 5. 4 faktorial, 3, 2, 1. 4 faktorial, 4, 3. Faktorial, 1 faktorial. Coret. Berarti ini 8 kali 7 dikali 4. Berapa itu? 224 ya. Nah, jadi kalau kita jabarkan di sini untuk 3 pria 1 wanita itu adalah 224. Nah, kalau untuk yang ini kalian jabarkan ya, jabarkan sendiri nih. Kalau hitung ini, nanti kita tambahin semuanya totalnya berapa. Silakan kalian lanjutin yang 2 ini sambil buat absen ya. Kalian lanjutkan. Yang ini kan udah tinggal yang ini, 2 pria 2 wanita dan 4 pria 0 wanita. Silakan lanjutkan dihitung. Surya Wirma Putra. Hadir, Bu. Ada Surya Wirma? Fadlur Rahmanda Stilian. Hadir, Bu. Itu tadi kemana nih anak? Hadir Ibu. Amalia Damayanti. Hadir, Bu. Gabriel. Ada Gabriel? Nggak ada? Lydia Meltiana? Hadir, Bu. Bu, Lydia reconnect, Bu. Hadir. Mana? Hadir. Hadir, Itu Bu, ada, Bu, ada. suaranya kecil, Bu. Ada, Siapa Bu, yang Lydia. Lydia ada, Bu, Lydia ada, suaranya ada, kecil, Bu. Yang tidak ada tadi Gabriel kan? Raden Ronggo? Tumben hari ini Ronggo diam aja. Gak ada suara deh tadi Bu dengar. Ada, tapi nggak ikut. Biasa kan ikut nanya, ikut jawab. Tadi Ronggo, kayak suara Irham ya Bu dengar tadi. Naufal Atli? Hadir, Bu. Kakak, Bu, bintang sama orang Irham, Bu. Oke, Naufal Atli? Hadir, Bu, hadir. Rashid? Hadir, Bu. Ananda Tita? Hadir, Bu. Iwayan? Hadir, Bu. Muhammad Razi? Ada Muhammad Razi? Nggak ada. Muhammad Razi Fuadi nggak ada. Fajar Andri? Hadir, Bu. Nabila Putri? Hadir, Bu. Raffi Nandika? Hadir, Ada Bu. Raffi? Ada, Bu. Irham? Ada Irham?
Irham, Bu. Hadir. Hirzan Fahrushi, Hadir, Bu. Putri Aulia, Hadir Ibu. Putra Ari Sandi, Hadir, Bu. Aldiva, Hadir, Bu. Putuniar, Hadir, Bu. Asmal Adiatma, Hadir, Bu. Nur Anissa, Hadir, Bu. Elizabeth Ginting, Hadir Bu. Rina Setianingsih, Hadir Bu. Adi, Hadir, Bu. Sabrina Ranti Sonia, Hadir Bu. Anissa Azahir, Hadir Ibu. Muhammad Husen Uluputi. Ada Muhammad Husen? Husen tidak ada? Salsabila? Husen reconnect, Bu. Saya bilang hadir, Bu. Oke, berarti dia hadir tadi Husen. Salsabila hadir. Erla Dwi Ramadanti. Kalau untuk Erla di Merauke sedang mengalami jaringan ini, Bu, gangguan, Bu. Jadi dia nggak bisa on. Iya, Bu. Ibu search saja di Merauke tentang berita jaringan di Merauke, Bu. Ada kok, Bu. Belum nyambung-nyambung juga. Apa sih Belum, yang Bu. bermasalah di sana? Ini, Bu. Kotrunada Apa? Kalis. Kotrunada Kalis. Hadir, Bu. Oke. Sekali lagi Hadir, Bu Bu. cek yang tidak hadir ya. Gabriel Satrio. Ada Gabriel Satrio? Nggak ada. Muhammad Razi Fuadi? Nggak ada juga. Ya berarti pas ya, dua orang ini yang nggak masuk ya. Oke, we will back. Nah, masih ada pertanyaan? Sebelum ditutup, do you still have any questions? Sudah paham semua ya? Sejauh ini paham ya? Ya, Bu. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.